Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi SKP untuk dua periode, yaitu periode yang pertama Januari Juni dan periode kedua Juli Desember. Saya rasa aplikasi ini merupakan aplikasi final dan saya susun dan revisi berdasarkan masukan dari teman-teman. Jadi ada yang memberikan masukan tentang kesesuaian tanggal, ada yang memberikan masukan tentang perhitungan angka kredit, ya, 50% untuk Januari Juni dan 50% untuk Juli Desember. Kemudian ada juga yang mengusulkan tentang rumitnya melakukan pengeprinan, ya. Seluruh masukan-masukan dari teman-teman saya buat jadi satu, kemudian saya update ke aplikasi yang terbaru ini, ya. Oke, langsung saja. Saya akan membuat aplikasi untuk periode pertama dulu, Januari Juni. Oke, saya buka. Kita ke data umum dulu. Jadi yang pertama-tama adalah sebagaimana biasa menuliskan identitas. Jadi tanggal yang ada di sini saya sudah atur sedemikian hingga menyesuaikan untuk kondisi SKP kita tahun 2021. Ya. Ini saya sudah sesuaikan. Untuk SKP guru dan kepala sekolah ini untuk data nilai perilaku kerjanya itu ditulis secara manual, ya. Sedangkan untuk pengawas sekolah itu ada aplikasi tersendiri untuk penilaian perilaku kerja dari atasan. Ya, setelah semua data umum ini terisi, maka selanjutnya isi sasaran kerjanya. Ya, di sini saya sudah mengisikan sebagai misalkan ke Wakasik, ya, Wakasik kurikulum. Berarti saya masukkan di sini satu rencana, ini juga ada Wakasek. Kemudian misalnya juga menyusun kurikulum satuan pendidikan. Ya, ini juga masukkan membimbing guru pemula, enggak, membimbing ekstrakurikuler ini ya, misalkan saya masukkan ini tidak, ini tidak. Untuk guru kelas itu masukkan di sini, guru SD, ya. Ya. Selanjutnya untuk pengembang keprofesian, misalkan saya masukkan di sini ini 6 kali. Selanjutnya menulis karya ilmiah, ya. Misalnya ini yang mudah, 1 buah. Kemudian saya tambahkan lagi dengan membuat alat peraga, ya, karena Bapak Ibu guru ini tidak lepas daripada ini. Misalkan ada 4. Oke. Kalau sudah, selanjutnya di penunjang, ya, yaitu sebagaimana ini. Nah, ini saya masukkan 1, ini sebagai pengurus aktif, ya, kepramukaan juga anggota aktif, ya, sebagai anggota aktif. Kemudian jika Bapak Ibu sebagai tim penilai angka kredit, maka dimasukkan di sini berapa dupak, ya. Kalau yang diperiksa yang dinilai itu ada 5, ya, target 5, ya, berarti di sini tulis 5. Oke. Saya kosongkan. Oke, saya kira cukup. Itu saja sebagai contoh. Kalau sudah, kita tinggal buat SKP. Oke. Kita menunggu. Ya, saya percepat saja. Oke, sukses. Untuk aplikasi yang ini sangat mudah, ya. Kita lihat SKP-nya karena sudah selesai. Kita lihat ini hasilnya. Ini untuk periode Januari Juni, ya. Nah, di sini dimasukkan 12 bulan. Kemudian angka kreditnya dibiarkan seperti ini. Ini adalah untuk perhitungan 1 tahun, ya. Angka kredit perhitungan 1 tahun. Tetapi Bapak Ibu tetap masukkan seperti ini. Mengapa? Karena SKP yang kita buat ini itu di bulan Januari, di awal Januari.
di mana tanggal ini belum terbit Permenpan RB. Jadi normal-normal saja dimasukkan di sini. Jadi angka kreditnya normal. Sebagaimana di aplikasi ini saya biarkan normal seperti ini. Ya. Oke, jadi hasilnya sudah ada semua ya. Kita kembali, jadi SKP sudah selesai, kemudian penilaian SKP-nya. Nah, kita lihat nilai SKP-nya. Nah, di sini baru berubah. Karena ini kita lakukan di bulan Juni. Jadi penilaian dilakukan di akhir Juni, sehingga angka kreditnya menjadi setengah. Jadi untuk di sini tadi SKP dibiarkan seperti ini. Ada juga yang menyarankan nanti dicoret, diganti dengan angka ini. Jadi coretnya coret manual, dicoret kemudian diganti dengan angka 7,44. Ya, di sini juga 7,44. Di sini juga dicoret, dimasukkan dengan angka seperti ini. Coret, dimasukkan di sampingnya. Ya, seperti ini. Kemudian ini juga dicoret. Ada yang menyarankan ya, dicoret ditulis 6 bulan. 6 bulan ya. Saya kira cukup. Kita lihat tadi ini penilaian sasaran kerjanya ini kita menyesuaikan dengan yang kondisi sebenarnya. Jadi di sini sudah 6 bulan. 6 bulan ya. Kenapa? Karena ini saya sudah bagi dua dari SKP tadi. Demikian halnya dengan ini. Ya, ini sudah dibagi dua. Dan ini berlaku untuk tahun 2021. Ya. Jadi dibagi dua. Kemudian realisasinya Bapak Ibu bisa perbaiki baik kualitas, waktu maupun kuantitasnya ya. Dilihat di sini. Ini alat praktik belum ada ya. Ini masukkan misalkan ini sangat baik ya. Jadi kalau misalkan dikurangi di sini 90, ya ini lagi 90 ya, menjadi baik. Oke, hasilnya 90,73. Kita lihat kemudian nilainya. Nilai PPK-nya seperti ini. Kemudian nilai perilaku kerjanya seperti ini. Dan ini akan dicetak bolak-balik dengan ini ya. Jadi jangka waktu penilaiannya Januari sampai Juni 2021. Oke. Untuk pencetakannya itu mudah saja, kita langsung ke SKP ini. Ini tinggal di Ctrl P saja. Ctrl P, langsung cetak. Ya. Demikian halnya ini juga Ctrl P, dipilih sesuaikan nama printernya, lalu kemudian dicetak. Ya, jadi sudah diatur ya, tampilannya sudah diatur. Demikian halnya ini ya, semuanya tinggal dicetak saja. Nah, jadi ini untuk SKP periode pertama Januari Juni. Oke, saya kira cukup untuk periode pertama. Kita sekarang menuju periode yang kedua. Nah, periode kedua ini saya update tanggal 25 bulan 1 2022. Oke, saya buka. Kita oke. Masih tetap sama, namun ada beberapa perbaikan di sini. Jadi, saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan pembuatan SKP periode kedua atau Juli Desember 2021. Oke, kita langsung saja. Cover saya kira tidak perlu ya. Kita ke menu, kemudian data umum. Ya, data umum disesuaikan. Ini ada perbaikan di penentuan tanggalnya ya. Jadi tanggalnya nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan. Tetapi ada hal yang memang ada aturannya tersendiri ya, seperti dokumen laporan itu, dokumen laporan penilaian itu harus di bulan Februari. Silakan diisi ini, semua dilengkapi ya. Untuk versi yang baru ini ada tambahan
sel-sel di sini ya, ada 3 tanggal yang saya tambahkan. Oke, selanjutnya kalau sudah, kita ke menu. Nah, di menu kita bisa lihat pertama rencana SKP atasan langsung. Di sini saya sudah kasih contoh 2 SKP ya. Ya, yang ini bisa dikosongkan. Saya hapus saja. Oke. Jadi hanya ada 2 rencana sasaran kinerja atasan langsung. Oke, sudah selesai. Kita kemudian ke butir kegiatan. Butir kegiatan. Di sini saya masukkan harus sama dengan yang SKP yang Januari Juni ya. Jadi harus sama. Jadi supaya sama, saya tinggal ambil ini, saya blok seleksi sampai di bawah, kemudian saya copy ya. Kemudian kita buka kembali aplikasi yang baru, tempatkan di sini, diklik kanan, kemudian paste 1 2 3. Oke. Kalau seandainya tidak berhasil dipaste, berarti di sini masih terprotect ya. Jadi pastikan di sini tertulis protect, bukan unprotect ya, supaya bisa melakukan copy paste. Oke, jadi di sini sudah sama antara SKP Januari Juni, butir-butir kegiatannya, dan Juli Desember. Jadi butir kegiatannya sudah sama. Untuk Juli Desember, angka kredit harus setengah dari yang Januari Juni ya. Jadi harus setengahnya. Seperti ini. Sudah ditulis 7,438. Bisa dilihat kalau di sini ya 14,875. Oke, kita kembali ke sini. Jadi ini sudah disesuaikan semuanya ya. Tidak perlu ragu lagi. Kemudian di sini dipastikan selama 12 bulan. Jadi pastikan semua selama 12 bulan. Tujuannya adalah perhitungan angka kreditnya sesuai ya. Oke. Saya kira ini sini tidak masalah. Kalau sudah selesai, kita tinggal klik reset. Nah, kemudian yes. Nah, silakan kita menunggu lagi. Tidak cukup 1 menit insya Allah. Oke, saya percepat saja. Beberapa saat lagi akan berakhir. Oke, setelah selesai, kita ke menu. Jadi yang namanya aplikasi, sekali klik semuanya beres ya. Kita bisa cek di rencana SKP. Sebelum saya jelaskan, di sini ada tambahan menu ya. Di sini ada namanya mode tampilan ya. Mode tampilan. Di sini ada 2 mode, yaitu tampilan mengedit dan tampilan mencetak ya. Apa bedanya? Kalau kita pilih tampilan mencetak, maka tidak akan ada lagi sel-sel yang berwarna kuning. Ya, di review juga tidak ada. Rencana SKP di sini tidak ada. Ya. Semua menjadi putih. Kemudian kalau kita ke mode mengedit, maka kita akan bisa melihat sel-sel yang berwarna kuning. Tujuannya adalah agar Bapak Ibu bisa mengetahui di mana sel yang boleh untuk dilakukan perubahan. Jadi di sini bisa kita mengubah, di sini kita bisa pilih. Kemudian di rencana kinerja juga bisa kita rubah. Kemudian indikator kinerja individunya bisa juga kita perbaiki sesuai kalimat Bapak Ibu. Ya. Targetnya juga bisa diperbaiki. Jadi ini memudahkan kita untuk mengetahui di mana sel-sel yang bisa kita perbaiki. Oke, saya kembali ke menu. Rencana SKP tadi di sini Bapak Ibu bisa perbaiki, tinggal memilih pilihan-pilihan yang sudah diinputkan di rencana SKP atasan. Yang ini ya. Tadi diinputkan di sini ada 2. Makanya di sini muncul ada 2. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih yang pertama atau yang kedua.
ya. Kemudian rencana kinerja, ya Bapak Ibu bisa edit di sini, dan insya Allah saya sudah menginputkan rencana kinerja dan berikut indikator kinerja individunya, dan insya Allah ini sesuai dengan aturan main daripada Permenpan RB, ya. Untuk bagian ini saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya, ya. Kemudian di target, sering saya ingatkan di sini jangan pernah memulai dengan huruf, jadi harus dimulai dengan angka, ya. Bisa di sini 90 sampai 100, bisa seperti itu. Jadi bisa dalam rentang, ya. Ini bisa juga misalnya 4 sampai 5 bulan. Ya, boleh seperti itu. Ini tidak masalah. Aplikasinya tetap akan mendeteksi bahwa di sini adalah bentuknya dalam bentuk rentang. Ya, untuk kualitas itu dalam bentuk bilangan bulat, ya, persentase. Oke, setelah melakukan pengeditan di rencana SKP, kita lanjut di review, ya. Untuk bagian review di sini ada perbaikan total, ya. Jadi penyelarasannya itu per indikator kinerja, per IKIN. Kalau di aplikasi yang sebelumnya, yang di versi sebelumnya itu per rencana kinerja, ya. Jadi satu rencana kinerja itu reviewnya 1. Jadi kalau ini itu per IKIN, ya. Kemudian diperhatikan di sini adalah yang dicoret direct cascading, ya. Direct cascading. Mengapa direct cascading dicoret? Berarti kita memilih non direct cascading di sini, ya. Kalau kita memilih direct, ya, maka secara otomatis di bagian review itu yang dicoret adalah non direct. Terbalik dengan tadi, ya. Oke, saya kembalikan saja. Ya, untuk guru dan kepala sekolah itu kita pilih saja non direct. Oke. Sehingga reviewnya yang dicoret adalah direct cascading. Kalau di aplikasi sebelumnya ini belum saya masukkan, ya. Jadi coretnya masih manual, tapi kalau ini secara otomatis. Oke, kemudian kita lanjut keterkaitan SKP dengan angka kredit. Oke, keterkaitan antara SKP dan angka kredit. Ini angka kreditnya saya sudah sesuaikan dengan kondisi 2 periode, ya. Jadi setengahnya. Saya kira tidak masalah. Lanjut lagi, verifikasi. Ya, ini saya kira juga tidak masalah, ya. Kita lanjut di SKP, juga tidak masalah. Jadi ini menyesuaikan, ya. Tadi ini saya sudah rubah 90 sampai 100%, yang ini 4 sampai 5 bulan. Oke. Tidak masalah, ya. Oke, tidak ada masalah. Kita lanjut. Nah, itulah namanya aplikasi, ya. Masukkan data, klik, selesai. Kita ke penilaian SKP. Nah, ini penilaian SKP. Di penilaian SKP berarti ada hal yang bisa kita perbaiki, yaitu di realisasi. Dan realisasinya ini akan selalu berbeda setiap kali kita melakukan reset, ya. Setelah kita melakukan reset, di sini akan berbeda. Sedangkan di sini akan tetap sama standar seperti yang pertama. Namun ini saya sudah lakukan perbaikan tadi 4 sampai 5 bulan, ya. Di target. Jadi ini juga bisa diperbaiki, ya. Karena dia berwarna kuning. Misalnya kita ingin perbaiki di sini 100%, ya. Misalnya di sini 100%. Ya. Akhirnya dia sangat baik, dia menjadi baik. Kemudian ketepatan waktu. Ini 6 bulan, ya. Jadi ini kondisinya khusus. Nah, di sini juga ada perubahannya dari versi yang sebelumnya.
Jadi kondisinya tidak lagi mengganti tambahan spasi di bagian waktu, tetapi saya kontrolnya di sini. Ada kondisi normal, normal, dan khusus. Jadi secara umum sebenarnya untuk kuantitas dan kualitas itu masuk dalam kondisi normal, sedangkan waktu bisa jadi dia kondisi khusus dan bisa jadi dia kondisi normal. Kalau dalam model seperti ini 4 sampai 5 bulan, ini berarti masuk dalam kategori kondisi khusus, ya. Di sini juga bisa dijadikan kondisi normal. Supaya berubah jadi kondisi normal, maka di sini harus dia dalam bentuk persentase. Kalau dalam bentuk persentase, maka dia akan menjadi kondisi normal. Saya coba rubah dalam bentuk persentase, misalnya di mana rencana SKP, rencana SKP ini. Jadi saya akan rubah agar di sini menjadi kondisi normal. Jadi saya rubah begini, misalnya 90 sampai 100%. Iya. Misalkan begitu saja 90 sampai 100%. Sehingga ketika kita menuju penilaian SKP-nya, di sini tertulis 90 sampai 100%. Jadi ketepatan waktunya ditargetkan 90 sampai 100%. Maka ini dia masuk kondisi normal. Sehingga di sini jangan dimasukkan 6 bulan. Misalkan realisasinya adalah 80%. Ya. Tepat waktu. Nah, misalkan seperti itu. Ini harusnya dia menurun ya. Ini kok bisa 111 itu karena di sini masih kondisi khusus. Jadi harus jadi normal. Karena ini model kondisi normal. Kalau kita inputnya seperti ini, maka di sini harus normal. Ya. Untuk yang lain-lainnya itu saya jadikan khusus semua. Tapi ini boleh seperti ini ya, boleh. Oke. Saya kira cukup untuk penilaian sasaran kinerja pegawai. Untuk di kinerja tambahan, ini ada pemilihannya. Nanti dicek di video yang sebelumnya untuk penjelasan ini. Kemudian kondisinya ada di bagian sini. Ya. Oke, saya kira cukup. Kita lanjut ke menu berikutnya. Berikutnya adalah hasil apa namanya? Oh ini, berikutnya adalah penilaian perilaku kerja. Penilaian perilaku kerja itu terkait dengan ini ya, terkait dengan dua hal ini. Ada level persyaratannya 4 sampai 5, ada 5 sampai 6. Jadi penjelasannya ada di video berikutnya, video yang sebelumnya ya. Kemudian ini juga sudah dijelaskan ada tidaknya. Jadi seorang kepala sekolah itu harus dimasukkan ada ya. Oke. Kita lihat di sini orientasi pelayanan atau di sini ya. Penilaian perilaku kerjanya seperti ini. Jadi angka-angka ini terlink langsung ke instrumennya ya, instrumen penilaian perilaku kerja. Ya. Bisa dilihat, diperbaiki juga bisa. Kita lihat kembali di sini, ini 113, mungkin ini mau dibeda-bedakan. Ya, misalkan seperti itu. Ini rekapnya ada di sini. Oke, sudah ya, 114. Nilai akhirnya 114. Oke, saya kira cukup. Bapak Ibu mau perbaiki juga, sesuaikan dengan levelnya juga bisa. Jadi kalau ini misalkan level 23, tapi kayaknya ini tidak ada. Tapi kalau misalkan ini level 23, maka di sini juga dicentang-centang ulang ya. Jadi seperti ini. Ya, penjelasan tentang ini juga ada di video yang sebelumnya ya. Bagaimana cara pencentangnya. Intinya tidak boleh mencentang di sini dicentang, yang ini tidak tercentang. Oke, berikutnya kita ke untuk yang
instrumen lainnya, aspek komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, kepemimpinan itu sama saja dengan orientasi pelayanan ya, disesuaikan saja. Oke, selanjutnya ada hasil penilaian kinerja. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, namanya aplikasi, sekali lagi, sekali klik semuanya beres. Saya kira tidak masalah. Kemudian SKP periode Januari-Juni. Nah, SKP periode Januari-Juni ini akan sama dengan 90,73 dan 88,20. Ini akan sama dengan aplikasi yang sebelumnya di sini. Di bagian PPK nilai. Jadi 90,73 dan 88,20. Ya. Jadi sama. Sama dengan ini. 90,73, 88,20. Jadi ini untuk SKP periode Januari-Juni. Kita lewati lagi. Kita ke menu berikutnya. Juli-Desember. Nah ini. SKP-nya nilainya 106,20. Sedangkan perilaku kerjanya adalah 113,95. Ya. Kemudian totalnya itu adalah terkait dengan ini. Persentasenya 60-40 ya. Yang ini 60-40. 60% SKP, 40% perilaku kerja. Ya. Kalau Bapak Ibu pilih 70-30, maka di sini akan tertulis 70-30. Ya, jadi ini 70-30. Jadinya 108,53. Oke, saya pilih 60-40. Kita lihat. Jadi 109,30. Oke, setelah itu kita ke menu berikutnya, integrasi SKP. Ya, integrasi SKP bisa dilihat. Ini tadi nilai kinerja untuk periode Juli-Desember. Sedangkan ini untuk periode Januari-Juni. Ini hasil konversi ya. Jadi yang ini hasil konversi, sedangkan ini hasil asli untuk periode Juli-Desember. Kemudian hasilnya ini adalah dijumlahkan dibagi 2, hasilnya ini 109,0 dan predikat baik. Ingat, predikat baik hanya akan ada sangat baik apabila syaratnya idenya harus ada. Saya kira ini sudah jelaskan juga di video-video sebelumnya. Oke, kalau sudah untuk integrasinya ini, yang terpenting ini, tanggal integrasi penilaian itu harus di bulan Februari. Jadi ada ketentuannya ya, harus di bulan Februari. Jadi tidak boleh di bawah Februari. Kenapa? Karena ketentuannya begitu, ada di dalam SE Mempan RBA yang nomor 3 itu. Jadi ada di sana penjelasannya. Jadi saya samakan tanggalnya di sini juga sama dengan ini. Kalau Bapak Ibu ganti ini, di sini juga akan berubah ya. Oke, kalau sudah kita menuju menu berikutnya, format laporan. Jadi pada aplikasi sebelumnya di sini masih ada kesalahan ya pada laporan dokumen penilaian kinerja ini. Alhamdulillah di sini saya sudah perbaiki sesuai saran teman-teman. Kemudian di sini ada total angka kredit. Jadi ini hasil penjumlahan dari angka kredit periode Januari-Juni dan periode Juli-Desember. Ya, bisa dilihat di sini rumusnya ya. Dan insya Allah sudah sesuai ya. Nah, ini sama ada 2 model, bisa ini dan bisa ini ya. Jadi tidak boleh dicetak dua-dua ya.
Nanti Bapak Ibu bisa cek di Permenpan RB nomor 8 mana laporan dokumen penilaian yang benar, format yang ini atau format ini. Yang jelasnya salah satu yang dipilih. Ya, ada keterangan di sana. Oke, kalau sudah, berarti sudah selesai. Ya, selanjutnya bagaimana cara kita mencetaknya? Cara mencetaknya di awal saya sudah jelaskan, ada dua mode tampilannya. Kalau kita lihat di rencana SKP, ini rencana SKP, kalau kita tekan Ctrl P untuk printer, itu hasilnya akan seperti ini yang tercetak ya. Maka agar tampilannya bagus, ini akan diputihkan dengan cara kita pilih menu tampilan cetak. Oke, kalau kita sudah pilih ini, maka semua sel-sel yang berwarna kuning tadi akan menjadi warna putih dan setiap sheet akan dimunculkan icon printer dan simpan PDF. Ya, kita bisa lihat di rencana SKP. Nah, ini dia akan muncul simpan sebagai PDF dan bisa dicetak langsung untuk printer yang default ya, yang sedang aktif. Oke, kita bisa cek di PDF-nya. Nah, ini di sini tadi muncul informasi sebuah file PDF dengan nama format A13 rencana skp.pdf berhasil disimpan dalam folder ya. Ini tempat foldernya, ini sama dengan folder file ini ya. Kita oke, kita bisa lihat di sini, ini isinya ya, sudah ada, tinggal print. Dan ingat, formatnya harus format ukuran kertasnya harus dia folio ya, yang ukuran 21,5 kali 33 cm. Oke, saya tutup ini. Kita bisa cek di format reviewnya. Ini format review sudah putih lagi, non direct cascading ya. Oke, saya klik, ini ada banyak halamannya. Ini ada 8 halaman, 8 lembar ya, paling bawah bisa kita lihat. Oke, kalau mau dicetak langsung saja ini ya, ini langsung mencetak ya, ini langsung mencetak ya. Oke, atau bisa juga Bapak Ibu Ctrl P juga, itu sama saja ya. Ini sama, ini 8 halaman, jadi sudah disesuaikan. Jadi ukurannya F4 ya, usahakan dia F4 ya, atau 21,5 kali 33 cm, dan dia landscape untuk mendapatkan hasil pencetakan yang baik. Kita ke berikutnya, ini sama saja keterkaitan angka kredit. Misalkan seperti ini kurang bagus ya, ada bagian B kinerja tambahan harus turun ke bawah. Caranya cukup mudah, bisa digeser seperti ini ya, bisa digeser. Ini ada garisnya, diklik di sini ya, baris kinerja tambahan ini diklik, kemudian pilih page layout, kemudian page break ya, insert page break ya, insert page break. Nah, kalau sudah terklik akan ada muncul garis solid ya, yang tadi garis putus-putus, ini ada muncul garis solid menunjukkan bahwa kinerja tambahan ada di halaman berikutnya. Kita bisa lihat ini file yang tadi akan kemudian kita timpa ya. Oke, sudah ada file yang baru. Dan ingat, file yang setelah kita perbaiki dan klik PDF itu akan muncul file yang sama ya,
yang ini tadi, kaitan SKP dan angka kredit, itu akan tetap sama. Jadi dia tertimpa ya, bukan membuat kopi yang baru lagi. Jadi semua file-file PDF yang kita simpan dalam bentuk PDF di aplikasi ini akan tersimpan di sini, di folder yang sama. Oke, saya kira cukup ini. Kemudian ini kita bisa lihat lagi, ini masih sama. Ini untuk yang ditandatangani tim penilai angka kredit. Ya, untuk yang ini saya coba masukkan ini ya. Ini turunkan ke bawah. Ya, supaya bagus caranya adalah gini. Ini diblok lagi, kemudian backbreak. Sudah. Selanjutnya di sini ada nanti namanya di lembaran berikutnya ada garis putus-putus ini. Akan diturunkan ke bawah dengan cara mengambil satu baris yang ini. Jadi klik, kemudian insert ya. Klik di blok ya, di blok, kemudian insert backbreak. Nah, seperti itu. Kemudian kita simpan PDF lagi sehingga file yang semula tadi akan tertimpa. Ini akan ada di halaman berikutnya. Oke, tampilannya sudah bagus. Oke. Kita berikutnya di format SKP. Kita cek lagi format SKP-nya. Nah, ini alhamdulillah sudah bagus. Kita tinggalkan. Oke. Di penilaian SKP sekarang kita cek PDF-nya. Ini saya kira sudah bagus, sudah cukup. Ya. Cukup, kita tinggalkan lagi. Close. Oke. Penilaian perilaku kerja. Nah, ini juga kita bisa cetak. Jadi semua file-filenya akan tersimpan di folder yang sama ya. Akan tersimpan di folder yang sama. Jadi ini. Ya. Kemudian apa yang kita lakukan di sini kalau sudah bagus, nah, tinggal dicetak di sini. Atau bisa juga Bapak Ibu cetak yang di sini. Ya. Nanti selesai dibuat, disimpan dalam bentuk PDF, baru kemudian dilakukan pengemprinan, ya di print ya. Jika semua sudah disimpan dalam bentuk PDF, baru kemudian dicetak di sini ya, melalui file ini. Oke, kemudian kita ke menu berikutnya, orientasi. Instrumennya juga ini bisa kita lakukan pengemprintan. Tapi saya lewatkan saja dulu. Saya kira semua sama ya. Saya tidak perlu lanjutkan untuk yang lain. Pada prinsipnya semua sama. Jadi untuk mencetak harus ke sini ya. Tampilan cetak print. Kemudian untuk mengedit ini tujuannya adalah untuk memudahkan kita tadi melihat sel-sel yang dibolehkan untuk dihapus. Jadi di sini hasil yang kita peroleh itu adalah mana nih? Ini ya. Hasilnya adalah 108,1. Kalau saya melakukan reset ulang, maka hasilnya akan berbeda. Ingat tadi 108,1. Jadi jika saya lakukan reset ulang, maka akan menghasilkan nilai yang berbeda. Ya, kita lihat saja. Oke, dipercepat saja dan hasilnya kita bisa lihat. Laporan kinerjanya adalah 107,0 ya. Tapi ingat, setiap kali melakukan reset
di rencana SKP itu ini bakal sama semua, ya. Target ini semua bakal sama semua. Yang membuat perbedaan itu ada di penilaian SKP. Nanti ini bukan berbeda. Jadi di sini ya akan menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Jadi setiap Bapak Ibu melakukan riset itu akan menghasilkan hasil yang berbeda. Jadi antara guru satu dan guru yang lain itu hasilnya berbeda. Ya, kendati pun aplikasinya sama. Oke. Saya kira cukup penjelasan kali ini. Yang ini bisa dihapus saja, diklik kanan, di cut ya. Kalau sudah dimiliki aplikasinya, bebas merevisi semuanya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan revisi aplikasi ini, diberikan kebebasan. Saya kira cukup, demikian penjelasan dari saya. Akhir kata saya ucapkan semoga bermanfaat aplikasi ini. Barakallahu fikum, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.